meskipun banyak orang bahagia dengan keluarnya Anas Urbaningrum, tapi keluarga Cikeas terutama Partai Demokrat, Pak SBY dan AHY cukup dak-dikduk dan was-was. Karena Anas ini keluarnya dari penjara pas panas-panasnya atau hangat-hangatnya tahun politik. Setelah keluar dari penjara, Anas akan berkiprah kembali dan akan bersuara, dan suara Anas Urbaningrum pasti akan didengar. Selamat datang Mas Anas Urbaningrum, selamat menghirup udara kebebasan, dan Indonesia menunggu karya Anda. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi, edisi hari Senin, tanggal 10 April 2023. Hari ini tanggal 10 April. Nah, besok tanggal 11 April 2023, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum akan bebas murni dari penjara LP Sukamiskin. Ini ditunggu-tunggu banyak orang. Nah, sekilas saja saya ingin memberikan informasi tentang Anas Urbaningrum. Anas Urbaningrum ini kelahiran tahun 69 dari Blitar, tepatnya di Ngaglik, Serengat. Kemudian dia pernah menjadi anggota KPU, kemudian pernah jadi anggota DPR. Nah, kemudian dia terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat pada saat Kongres Partai Demokrat di Bandung. Waktu itu Anas Urbaningrum mengalahkan Andi Malarangeng dan Marzuki Ali. Tahun 2010 Anas terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Belum tuntas masa bakti sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, gonjang-ganjinglah Partai Demokrat yang dipicu oleh tertangkapnya Nazarudin, Bendahara Umum Partai Demokrat, yang mengatakan bahwa Anas Urbaningrum dituduh terlibat kong-kali-kong korupsi Wisma Atlet Hambalang di Bogor. Singkat cerita, tahun 2013, kalau nggak salah bulan Februari, Anas ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK waktu itu, dan besoknya Anas langsung menyatakan berhenti jadi Ketua Umum Partai Demokrat. Proses berlangsung, persidangan dan sebagainya, akhirnya Anas divonis 8 tahun penjara di pengadilan tingkat pertama. Banding turun menjadi 7 tahun. Nah, pada saat kasasi di Mahkamah Agung oleh Hakim Agung waktu itu Artijo Alkausar, Anas Urbaningrum divonis 14 tahun penjara, malah ditambah dari 8 sudah turun 7, tambah jadi 14. Nah, tahun 2018 kalau tidak salah Anas Urbaningrum mengajukan PK, peninjauan kembali, dan oleh Majelis Mahkamah Agung dikabulkan PK dari Anas, dan vonis Anas dikembalikan lagi seperti vonis pengadilan tingkat pertama menjadi 8 tahun. Itu singkat cerita seperti itu. Jadi besok Anas Urbaningrum akan bebas, menghisap udara bebas, menghirup udara yang segar di luar tembok penjara. Nah, pertanyaannya, Anas Urbaningrum ini bukan seorang biasa-biasa saja. Banyak orang berharap akan hadirnya Anas Urbaningrum kembali ke panggung politik, karena Anas ini dianggap salah satu politisi yang sangat cerdas, mumpuni, dan mempunyai kemampuan bertutur kata yang sangat runut dan bagus. Ada yang mengatakan Anas Urbaningrum ini adalah rising star untuk politisi di Indonesia. Nah, sahabat Indonesia, seperti kita tahu bahwa keterlibatan Anas Urbaningrum dalam korupsi Hambalang dicurigai ada
aroma kriminalisasi. Dan dalam berbagai kesempatan Anas selalu mengatakan bahwa dia dikriminalisasi oleh SBY. Nah, artinya meskipun banyak orang bahagia dengan keluarnya Anas Urbaningrum, tapi keluarga Cikeas terutama Partai Demokrat, Pak SBY dan AHY cukup dagdikduk dan was-was. Karena Anas ini keluarnya dari penjara pas panas-panasnya atau hangat-hangatnya tahun politik. Setelah keluar dari penjara, Anas akan berkiprah kembali dan akan bersuara, dan suara Anas Urbaningrum pasti akan didengar. Saya menduga keras Anas Urbaningrum akan melakukan serangan yang cukup jitu dengan cara yang elegan dan halus kepada SBY dan Partai Demokrat. Sebetulnya yang perlu waspada dan was-was itu Pak SBY. Kalau AHY, Ketua Umum Partai Demokrat sekarang, itu mohon maaf mungkin tidak dianggap apa-apa oleh Anas Urbaningrum karena terlalu kroco mungkin. Jadi ini yang harus diwaspadai keluarnya Anas Urbaningrum. Dan ada beberapa orang yang mengatakan apakah Anas Urbaningrum akan bergabung di kubu Muldoko dalam silang sengkarut perebutan Partai Demokrat. Saya mempunyai prediksi tidak yakin. Saya tidak yakin Anas Urbaningrum masuk dalam barisan Muldoko. Saya punya prediksi bahwa Anas sudah menyiapkan kelompoknya, apalagi saya dengar sahabatnya IGD Pasek sudah menyiapkan partai baru yang bernama Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN. Dan PKN ini, Partai Kebangkitan Nusantara, sudah menjadi peserta pemilu tahun 2024. Nomor urutnya 9. Nah, ini menarik. 9 itu nomor kegemarannya Anas Urbaningrum. Ini cocokologi ini akan terus berlangsung, dan saya menduga dengan keras Anas Urbaningrum secara bertahap dan menohok akan memberikan serangan yang jitu kepada keluarga Cikeas. Jadi memang keluarnya Anas ini cukup membuat risau, saya kira, membuat galau keluarga SBY. Aroma kriminalisasi akan diungkap oleh Anas Urbaningrum. Nah, dalam kaitan ini mungkin Anas Urbaningrum akan bisa menarik dalam satu skoci namanya Antasari Ashar. Nah, ini dua-dua orang ini menjadi korban, katanya dianggap korban SBY. Nah, apakah benar? Nanti kita lihat dulu kiprah dari Anas Urbaningrum gitu. Tapi saya mempunyai perspektif yang lain. Kalau saya saat ini dengan melihat potensi dari Anas Urbaningrum, saya berharap Pak Jokowi untuk sementara waktu sampai sisa akhir jabatan beliau tahun 2024 bulan Oktober, mungkin Anas Urbaningrum bisa ditarik menjadi staf khusus gitu, karena saya tahu masalah perpolitikan di Indonesia Anas Urbaningrum itu ahlinya. Siapa tahu menjadi penasihat politik Presiden Jokowi begitu ya. Jadi saya kira ini menjadi hal yang sangat membantu Presiden Jokowi dalam memberi analisis politik. Karena kita tahu kualitas dan kapabilitas seorang Anas Urbaningrum. Jadi sahabat Indonesia, ke depan kita tunggu pidato dari Anas Urbaningrum, dan ke depan kita akan melihat semakin babak belur Partai Demokrat versi Cikeas. Sekarang berseteru dengan Muldoko CS, belum kelar. Ini ada PK yang diajukan dari kubu dari Pak Muldoko, sekarang dihantam lagi dengan badai yang lebih besar, keluarnya Anas Urbaningrum. Sosok Anas ini jauh lebih besar dibandingkan Andi Malarangeng, apalagi AHY. Jadi faktor Anas Urbaningrum akan menjadi sangat signifikan mempengaruhi konstelasi politik, khususnya di internal Partai Demokrat. Dan saya berharap ini menjadi
penyeimbang yang saya melihat bahwa Partai Demokrat Cikias ini memang kadang-kadang terlalu arogan, gitu, terlalu nyinyir, gitu ya. Asal bicara, tidak pakai data, asal tuduh sana, tuduh sini. Nah, saya berharap dengan sangat kalau Anas Urbaningrum ditarik oleh Presiden Jokowi menjadi staf khusus atau staf khusus bidang politik atau penasihat politik, saya melihat ini akan menjadi added value yang sangat signifikan buat Presiden Jokowi dan pemerintah Indonesia. Saya kira itu, kita tunggu alur permainannya seperti apa. Sekali lagi, saya katakan sama Anas Urbaningrum, dia adik kelas saya, sama-sama orang Blitar, tapi saya jauh lebih tua. Jadi, selamat datang Mas Anas Urbaningrum, selamat menghirup udara kebebasan, dan Indonesia menunggu karya Anda. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, saya Rudi SK.